Halo teman-teman, perkenalkan saya Kristiana Esara dengan NIM 203100002. Di sini saya mau menjelaskan tugas UASnya saya, yaitu manajemen strategis. Nah, ini yang pertama tentang strategi FRED. Strategi FRED merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai, yang juga merupakan aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Tahap memformulasikan strategi FRED itu yang pertama menetapkan visi dan misi, yang kedua mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi sebuah organisasi dari sudut pandang eksternal, yang ketiga menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, yang keempat menyusun rencana jangka panjang, dan yang terakhir membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai. Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menentukan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan dan utilisasi sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki 3 fitas fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini. Nah, yang kedua ada strategi Ansoff. Yang pertama tentang penetrasi pasar. Strategi penetrasi pasar adalah kuadran pertama dari Ansoff Matrix dan memberikan risiko paling kecil dari 4 opsi pertumbuhan. Itu terjadi ketika sebuah organisasi mencoba tumbuh di pasar yang sudah ada dengan produk atau penawaran lain yang sudah dimilikinya. Yang kedua ada pengembangan pasar. Pengembangan pasar adalah kuadran kedua, dan saat ini sebuah organisasi menggunakan penawarannya saat ini dan mencoba untuk tumbuh ke pasar lain. Ini dapat mencakup perluasan ke kota media lain jika mereka adalah toko lokal, wilayah lain, wilayah nasional, atau bahkan internasional. Yang ketiga ada pengembangan produk. Segmen ketiga dari Ansoff Matrix, yaitu pengembangan produk, adalah ketika sebuah organisasi menciptakan penawaran baru untuk pasar yang ada. Strategi pertumbuhan pengembangan produk sama pasar berisikonya dengan strategi pengembangan pasar. Dan yang keempat ada diversifikasi, itu segmen keempat yang terakhir dalam matriks Ansoff, dan ini menimbulkan risiko paling besar bagi bisnis. Strategi pertumbuhan ini melibatkan organisasi yang ingin memasuki pasar baru dengan produk, layanan, atau penawaran baru lainnya. Dan yang terakhir ini ada strategi Porter. Menurut Michael Porter, strategi adalah alat untuk mencapai suatu keunggulan bersaing. Strategi adalah sebuah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Selain itu, strategi mempengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan. Biasanya untuk 5 tahun ke depan, dan karenanya berorientasi kepada yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional, serta perlu mempertimbangkan baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan semoga bermanfaat.